Alhamdulillah hari ini jajaran direksi yang dipimpin oleh Dr. Suprianto bertemu dengan semua DPJP yang ada di RSCM. Dia juga menyatakan nggak bisa pakai BPJS. Nggak, akhirnya. Kalau yang gue tanggep nih ya, Tenovi intinya tuh duit udah buat benerin mata dulu, berobat tuh mata. Entah kalau udah sembuh pan enak tuh mau cari duit, mau buka usaha begitu. Bukan yang nggak dibolehin pakai BPJS nih yang gue tanggep ya. Kayak ya udah lu obatin dulu mata lu tuh sampai sembuh. Tak kalau udah beres mah tuh mata yang lain-lain gampang gitu, simpelnya. Ini Mas. Iya, yang saya harapkan ada titik terangnya itu aja sih gitu. Supaya saya pun tenang menjalani hidup saya gitu. Dan saya pun yang saya harapkan itu tidak ada lagi yang namanya untuk mengekspos saya apapun itu gitu. Karena dengan keadaan seperti ini saya sangat tersiksa sekali sih gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu tidak adalah hal-hal yang seperti yang lalu-lalu gitu. Usah konsepnya biji money. Di mana-mana mediasi dulu, apabila deadlock baru melakukan pelaporan. Iya guys, jadi ada seorang dokter dari RSCM tempat Agus berobat yang mengatakan bahwasanya di rumah sakit RSCM itu tidak menerima pasien yang berobat melalui biaya eksekutif non BPJS. Belum mengatakan saya sebagai seorang dokter miris dengan semua pernyataan yang seolah-olah menjatuhkan RSCM. Rumah sakit mana yang menolak pasien eksekutif? Pernyataan dari keluarga terkesan menyalahkan RSCM. Bagaimana kalau Bang Densu langsung ke pihak RSCM langsung dan menanyakan? Karena setahu saya pasien berhak memilih apakah ingin menggunakan BPJS atau mau berobat secara eksekutif alias pasien umum. Yuk diusut aja biar tahu mana yang bohong, apalagi keluarganya, seperti itu. Jadi guys ya, di sini ada kebohongan menurut dokter RSCM ini dari keluarganya Agus. Bagaimana menurut pendapat kalian nih guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Selain itu juga ada babak baru di mana Agus dan keluarganya didatangi oleh banyak pengacara dan didukung banyak pengacara juga. Bahkan di sini Agus dan juga pengacaranya menyindir Tenovi. Dan juga wawanya Agus juga sudah memiliki pengacara. Berikut cuplikannya. Kan sebentar lagi mungkin mau mediasi ya Mas ya. Mungkin apa sih yang diharapkan dari Mas Agus sendiri untuk mediasi nanti ini Mas? Iya, yang saya harapkan ada titik terangnya itu aja sih gitu. Supaya saya pun tenang menjalani hidup saya gitu. Dan saya pun yang saya harapkan itu tidak ada lagi yang namanya untuk mengekspos saya apapun itu gitu. Karena dengan keadaan seperti ini saya sangat tersiksa sekali sih gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu tidak adalah hal-hal yang seperti yang lalu-lalu gitu. Saya kepengen kedepannya itu ada jalan terbaik bagi saya dan keluarga saya sih. Itu sih harapan besar saya. Jadi belum tahu ya seluruh donasi akan dikembalikan atau seperti apa? Kalau itu saya tidak mau membahas, itu sensitif bagi saya. Teman-teman udah ya. Mungkin Wawa sendiri gimana Wak? Artinya kabarnya juga sampai anak Wawa juga merasa tertekan adanya masalah ini, gimana sih Wak? Iya, anak saya juga sempat yang satu depresi, masuk rumah sakit. Jadi anaknya juga nggak fokus. Gimana? Ya, saya cuma minta masalah ini selesai aja. Nanti biar pengacara saya yang jawab semuanya. Oke, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan dari Mas Agus dulu? Yang saya sampaikan yaitu mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi gitu yang membuat keluarga saya tertekan, tersakiti. Itu aja harapan besar saya. Yang penting itu harapan besar saya sih. Kalau masalah kesehatan saya ya ke depannya seperti apa. Ya guys, di sini Agus mengatakan bahwasanya dengan keadaan sekarang ini dia merasa tersiksa dan dia juga berharap tidak ada lagi yang mengekspos dirinya
Semoga juga masalah ini cepat selesai. Dan juga di saat wartawan mempertanyakan bagaimana soal donasi, apakah ingin dikembalikan atau tidak, dia menjawab soal itu dia tidak mau menjawab karena itu hal sensitif bagi dia. Namun guys ya, sebenarnya kita tuh kasihan banget sama Mas Agus atas musibah yang menimpanya, dimana dia seorang korban yang disiram air keras oleh pelaku dan sehingga menyebabkan dia itu luka bakar di seluruh tubuh termasuk matanya yang tidak bisa melihat permanen. Namun kita sayangkan begitu banyak orang yang peduli, yang prihatin, bahkan ingin berdonasi kepada Agus ini, tetapi kenapa dia itu seperti memanfaatkan keadaan dan situasi. Mungkin juga di sini ada kesalahan dari keluarganya yang juga ikut serta-merta tidak menggunakan uang dari hasil donasi tersebut sebaik-baiknya, tidak untuk pengobatan, malah dijadikan untuk membayar-bayar hutang dan lain sebagainya. Di sini itulah yang membuat netizen itu sangat-sangat geram. Harusnya uang yang digunakan untuk pengobatan secara full tidak usah lagi pakai BPJS, tetapi kenapa Agus ini berobat diduga masih menggunakan BPJS? Lantas uang donasinya itu dipakai buat apa? Makanya banyak sekali netizen yang sangat-sangat geram. Dan juga yang sangat-sangat disesalkan adalah kenapa Mas Agus ini ingin melaporkan Tenovi, orang yang sangat-sangat peduli, yang sangat-sangat tulus untuk membantu Mas Agus membuka open donasi ini, tetapi malah dilaporkan. Itu yang membuat netizen sangat geram dan kesal terhadap tindakan Mas Agus ini. Nih Ari rame banget DM gue sama chat pada nanyain tanggapan gue soal si Agus yang disiram air keras. Guys, gue jadi nggak ngikutin cerita si Agus, tapi gue nonton videonya cuma 1-2 video. Kalau yang gue tanggep nih ya, Tenovi intinya tuh duit udah buat benerin mata dulu, berobat tuh mata. Entah kalau udah sembuh pan enak tuh mau cari duit, mau buka usaha begitu. Bukan yang nggak dibolehin pakai BPJS nih yang gue tanggep ya, kayak ya udah lu obatin dulu mata lu tuh sampai sembuh. Tak kalau udah beres mah tuh mata yang lain-lain gampang gitu simpelnya. Tapi malah dipakai untuk kebutuhan lain begitu ya yang gue tangkap dari video. Nah Tenovi kesel di situ, kenapa tidak berobat dulu, kenapa malah yang lain dulu, itu aja sih. Terus sekarang jadinya rame, duitnya minta dibalikin, ono ini kucrut. Gue nggak tahu, tapi ya tanggapan gue ya, gue sepakat sih sama Tenovi kalau begitu ceritanya. Jadi ya udah berobat ya mata dulu, karena itu penting. Kalau lu udah bisa ngeliat lagi, lu kan bisa ngelakuin aktivitas yang lain. Kebutuhan yang lain kan bisa menyusul, yang penting fokus mata dulu, begitu. Jadi kalau lu pada nanya gue tanggapannya apa, ya itu tanggapan gue. Menurut gue ya, dan sah-sah aja juga yang nerima donasi buat apaan aja sah, tapi utamain untuk niat awalnya adalah benerin mata, operasi mata, sehatin mata. Udah itu tanggapan gue. Kan dari Mas Agus sendiri untuk mediasi nanti ini Mas? Iya, saya harapkan ada titik terang. Sudah melakukan pelaporan, namun masih akan melakukan mediasi. Konsepnya biji mane, Mang Agus, ha? Konsepnya biji mane. Di mana-mana, mediasi dulu, apabila deadlock, baru melakukan pelaporan. Itu baru benar. Maka lucu saja. Sudah bersemangat melakukan pelaporan sebelumnya dengan Abdul, dengan Mang Juju dan Rokaya. Masih berharap dengan mediasi. Mengapa mengapa, Mang Agus? Jangan-jangan. Karena jangan-jangan, jadi aja jangan-jangan nih. Jadi curiga karena jangan-jangan kan? Semua karena jangan-jangan pasti nih. Mang Agus, harus disadari terlebih dahulu. Polemik ini terjadi, itu karena apa dan karena siapa? Kerumitan yang terjadi harus dilihat sebab dan akibatnya. Karena segala sesuatu yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan mengkontrol keinginan dan hawa nafsu terkait dana dari open donasi tersebut. Lalu berlanjut tidak ada kooperatif dan tidak mau untuk transparan. Itu harus disadari dulu. Apalagi dengan kedatangan Abdul dan kawan-kawan, seolah-olah menjadi angin segar buat Mang Agus, padahal yang terjadi bukan angin segar, melainkan angin puting beliung. Namun itu tidak disadari oleh Mang Agus dan keluarga. Lalu pertanyaannya, mediasi tersebut untuk apa apabila pelaporan saja sudah dilakukan? Bahkan bukankah Abdul dan kawan-kawan termasuk Mang Agus dan keluarga ingin membuat laporan baru, bukan? Baik Cetitin
Wawa, dan lain sebagainya. Ayo, konsisten dong. Kenapa? Khawatir, gelisah, sulit bernafas, mata kunang-kunang. Karena Mbak Novi dan kawan-kawan sudah siap untuk menghadapinya di jalur hukum. Bahkan ada begitu banyak lawyer yang siap mendampingi Mbak Novi dan kawan-kawan. Apakah karena itu lalu ingin melakukan mediasi? Wow, wow, wow. Maka berpikirlah sebelum bicara dan berpikirlah sebelum bertindak. Karena bila lambat berpikir atau tidak berpikir sebelum bertindak dan berbicara, maka akan ada penyesalan. Dan penyesalan selalu datang di akhir cerita, bukan di awal cerita. Karena bila datang di awal cerita namanya pendaftaran. Ingat itu Mang Agus. Tapi jujurly, curiga sih bila akan melakukan mediasi. Rasanya mediasi tersebut dikarenakan jangan-jangan, lalu jangan-jangan, pada akhirnya jangan-jangan. Karena segala sesuatunya selalu akan jangan-jangan. Sepertinya karena jangan-jangan mediasi itu dilakukan. Iya guys, jadi menurut aku Mas Agus ini ingin melaporkan Teh Novi itu sangat-sangat salah besar ya guys. Karena pertama Mbak Novi juga orang yang sangat-sangat baik, juga orang-orang yang juga mempunyai power, dan juga banyak rekan-rekan yang bakal ingin membantunya. Karena mungkin beliau adalah seorang public figure, beliau adalah sukarelawan yang selama ini terkenal membantu orang-orang yang sangat membutuhkan seperti itu. Tentunya banyak sekali pengacara-pengacara di luar sana yang mungkin akan mendampingi Mbak Novi dan siap membawa kasus ini ke jalur hukum. Jadi langkah yang sangat-sangat salah bagi Mas Agus jika ingin melaporkan atau berurusan kepada Teh Novi. Apalagi kasus ini dikawal oleh netizen. Tahu sendiri kalau netizen yang mengawal kasus ini dan berpihak kepada Teh Novi, tentunya yang menang adalah yang didukung oleh netizen. Percayalah, the power of netizen. Tidak ada apa-apanya kecuali itu power dari netizen. Karena sekarang ini kasus-kasus yang ada di Indonesia, kalau netizennya sudah pro kepada satu orang tersebut, maka dialah yang bakalan menang. Percayalah. Apalagi netizen tahu nih posisi Teh Novi ini posisi yang sangat benar dan pantas untuk didukung. Malah sekarang warganet dan netizen itu hilang respect kepada Mas Agus. Bahkan banyak juga orang yang telah berdonasi ingin meminta kembali donasinya yang telah diberikan kepada Mas Agus. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.